Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitria Risyana. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Yang dikenal dengan amal jaliyah, harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Zakat merupakan isi masdar dari kata jaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Sedangkan menurut para istilah ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur zakat utama, yaitu 1. Sebagian harta yang tidak seluruhnya. 2. Harta yang dijakati adalah harta yang khusus telah ditentukan, misalnya harta perdagangan. 3. Ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan 2,5% dari modal. 4. Sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua ada infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu, penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah 9 ayat 60. Ketiga ada sodakoh. Sodakoh adalah ibadah harta, pada umumnya disebut sodakoh. Sodakoh yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sodakoh yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sodakoh yang sunat disebut dengan kata infak sodakoh itu sendiri. Menurut istilah, sodakoh adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sodakoh berasal dari kata asidku yang berarti benar, jujur falsafahnya. Sodakoh merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan akidah yang benar, jalan hidup yang benar, dan perilaku akhlak yang benar. Selain itu, sodakoh merupakan manifestasi kejujuran seseorang kepada kepemilikan harta. 4. Ada pidyah. Pidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Pidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Misalnya, pidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan. Kurban atau udyah. Udyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udyah kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. Setiap nabi melakukan ibadah kurban. Putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil pernah melakukan ibadah kurban. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: pertama, membersihkan harta dari kotoran, kebahlilan, keserakahan, kekejaman, dan kezoliman terhadap kaum kafir miskin. Kedua, adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Hikmah menjalankan ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agnia. Di antaranya hikmah yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain pembersih harta juga pembersih hati. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya.
Terakhir, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Terakhir, ada makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Zakat merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat merupakan ibadah padriyah yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Zakat merefleksikan nilai spiritual, nilai carti, kedermawanan, atau filantropi dalam Islam. Sejumlah ayat bertebaran dalam berbagai surat dalam Al-Quran dan hadis Nabi ditemukan anjuran pentingnya filantropi terhadap sesama manusia. Misalnya, secara tegas dikatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.